Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Tahun 1997, Desa Pagar Gunung masih setia pada keheningannya. Angin gunung menyusup celah genting membawa aroma tanah basah dan juga suara serangga malam yang tak pernah benar-benar tidur. Di ujung jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor, berdirilah sebuah rumah kayu tua, berlantai papan yang kadang berderit sendiri saat malam terlalu senyap. Di rumah itu, Lestari tinggal bersama suaminya, Darmin, dan juga anak perempuan mereka yang berumur 9 tahun, Rani. Setiap pagi suara lesung dari dapur Lestari terdengar paling awal. Ia menumbuk cabai dengan irama sabar, sesekali menyeka keringat yang bahkan belum sempat muncul. Dapur rumah mereka hanya sepetak kecil, dengan dinding anyaman bambu yang menganga di beberapa titik. Lestari melilitkan selendang batik ke pinggang, menyiapkan sarapan nasi jagung dan juga sayur asem. Tak pernah ada telur apalagi daging. Tapi ia tak pernah mengeluh, tak pernah bertanya mengapa suaminya yang bekerja sebagai mandor proyek. Dia adalah mandor proyek air, namun ketika pulang selalu membawa uang secukupnya. Darmin keluar kamar dengan kaos dalam tanpa lengan dan sarung yang dililit sembarangan. Matanya merah entah karena mimpi buruk atau karena malam tadi. Ia kembali duduk hingga larut, menenggak tuak diam-diam di belakang rumah. "Tari, nasinya udah matang?" tanyanya dengan ketus. "Udah mas," jawab Lestari dengan cepat sambil menyodorkan piring. Darmin duduk menyantap sarapan tanpa bicara. Rani pun muncul dari balik pintu kamar dengan langkahnya ragu-ragu. Ia tahu, benar suasana hati ayahnya bisa berubah lebih cepat dari arah angin di lereng Selamet saat itu. "Pak, salim dulu," bisiknya. Darmin melirik sekilas selalu mengulurkan tangannya dengan malas. Rani pun mencium punggung tangan itu, lalu buru-buru menuju ember kecil di dekat dapur. Ia mencuci muka, lalu kembali menghilang ke kamarnya yang hanya bisa selembar tirai kain bekas spanduk Pilkades yang lama. "Dasar goblok, anak perempuan diajarin salim. Apa gunanya? Gak bikin kaya," gumam Darmin sambil meneguk air putih. Lestari menunduk tak menjawab. Ia tahu benar, pagi ini belum waktunya berdebat. Sementara kemeja lusuh yang sudah disetrika semalam digantung di balik pintu, diambilnya lalu ia sodorkan pada suaminya. "Mas, ini baju kerja." Namun ketika ia memberikan, tamparan itu datang tiba-tiba, tidak keras, tapi cukup membuat pinggir bibir Lestari berdarah. Rani yang mengintip dari balik tirai pun langsung menahan nafas. Matanya membulat tapi tak ada air mata. Ia sudah terlalu sering melihat ibunya menangis diam-diam. "Dasar goblok ya kamu. Kalau tahu aku butuh baju, kenapa gak langsung disiapin di meja makan? Hah?" Lestari tak berkata apa-apa. Ia mengambil baju itu dari lantai, menepuk-nepuk debunya, lalu menggantungnya lagi. Darmin mendengus selalu pergi tanpa pamit, menyambar helm dari gantungan rotan dan menghidupkan motor tuanya yang meraung seperti suara babi yang disembelih. Saat suara motor menjauh, barulah Lestari duduk. Ia menyeka bibirnya dengan ujung kain kebaya. Darahnya tak banyak, hanya setetes, tapi sakitnya tak pernah kecil. Rani keluar duduk di samping ibunya. Ia diam saja.
Lestari pun menyentuh rambut anaknya. Nak, ibu gak apa-apa kok. Tapi bu, itu ibu berdarah loh. Sudah, gak apa-apa. Kamu sekolah yang rajin ya. Jangan kayak bapakmu. Rani mengangguk tapi tak ada senyum. Singkatnya saat itu, desa Pager Gunung terlalu dingin untuk darah yang terus mendidih. Hingga malam pun tiba lebih cepat di sini. Dan di balik dingin itu, rumah papan milik Darmin menyimpan bau yang tak bisa dijelaskan. Bau darah, bau keringat ketakutan, dan bau tubuh Lestari yang lebam. Ketika matahari terbenam di balik Gunung Selamat, Lestari menyalakan lampu templok listrik yang hanya menyala 12 jam sehari. Dan malam-malam seperti ini lampu sering redup, seperti takut menerangi apa yang seharusnya tetap gelap. Ia duduk di ruang tengah menjahit kancing seragam Rani. Anak itu tidur lebih cepat malam ini. Ia kelelahan setelah jalan kaki 2 kilometer dari sekolah karena sepeda tuanya salah bocor. Sementara pintu kamar Darmin berderit pelan. Ia baru pulang. Dengan bau tuak dan juga peluh menyatu jadi satu. Tubuhnya besar, bayangannya memenuhi pintu. Wajahnya tersenyum seperti biasa. Tari, gak tidur kamu? Tanyanya. Lestari mengangguk sopan. Nanti mas, nungguin Rani tidur dulu. Darmin masuk lalu duduk di dekatnya. Tangannya pun langsung meremas paha Lestari. Lestari kaget tapi tak menepis. Tangannya gemetar. Ia tahu arah malam ini. Sejak tahun-tahun pertama menikah, ia tahu isyarat itu. Tapi setiap kali tetap menakutkan. Mas, aku lagi sakit kepala, mas. Darmin hanya tertawa kecil. Kamu sakit kepala? Obatnya ya ini, biar pusing kamu hilang. Sudah, jangan banyak alasan. Ayo, bisiknya. Lestari menunduk, tangannya pun diseret masuk ke kamar. Rani membuka mata saat itu, memicingkan pandangan ke arah lubang kecil di dinding papan. Suara desahan ibunya terdengar lemah, seperti bukan suara manusia. Suara benda jatuh, suara ranjang kayu yang berderit, seperti merintih. Rani menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus, menusuk. Ia pun menatap lubang itu tanpa berkedip. Dunia luar yang ia pandang siang hari sekarang berubah jadi panggung penderitaan ibunya. Pagi-pagi saat ayah masih malas berkokok, Lestari pun bangun dengan tubuh remuk. Ada bercak darah di spray butut mereka. Ia pun mencucinya pelan-pelan di belakang rumah. Air sumur sedingin batu kubur. Rani pun muncul membawa ember kecil. Bu, boleh bantu? Tanyanya. Lestari menjawab menoleh, ia pun mengangguk. Tapi bibirnya masih pecah-pecah dan matanya sembab. Mereka lalu mencuci bersama dalam diam. Kini hari-hari di Pager Gunung berjalan lambat. Tapi waktu seperti enggan menyentuh rumah Darmin. Semua tetap sama, kekerasan, keheningan, dan senyum pura-pura. Darmin selalu terlihat ramah saat lewat di depan rumah warga. Ia juga suka melempar salam, menolong anak kecil menyeberang jalan, bahkan ikut gotong royong membersihkan balai desa. Wah, Darmin, kamu ini tipe suami idaman ya, kata Bu Murni tetangga sebelah. Padahal tak satu pun dari mereka tahu, suara Lestari yang lembut itu tak pernah terdengar karena suaminya melarang bicara saat tamu datang. Ia hanya tersenyum mengangguk lalu masuk ke dapur, menyeduh kopi dan menunduk lagi. Lestari tak pernah cerita. Ia malu. Tapi lebih dari itu, ia sebenarnya takut. Pernah sekali saat itu, ketika Lestari minta izin mengaji ke langgar dekat kebun teh, Darmin malah melempar sajadah ke wajahnya. Ngaji itu buat yang dosanya dikit. Kamu mau apa sih? Ikut ngaji segala, Tari. Kamu aja gak bisa bikin aku senang, bentaknya saat itu.
Sejak malam itu pun Lestari hanya berdoa dalam hati. Ia kini sering mengaji berzikir menderes di rumahnya. Dengan surat-surat pendek ia bisikan sambil menyapu halaman. Bacaan panjang ia lantunkan dalam hati saat memandikan Rani. Tapi Tuhan seperti ikut diam. Atau mungkin Tuhan sudah menunggu waktunya sendiri. Di balik dinding tipis, Rani mulai mencoret-coret sesuatu di papan dengan arang kayu. Saat itu, gambar seorang pria bertanduk, berdiri di atas ibunya yang terbaring. Kadang juga ia gambar darah, kadang ia gambar matahari. Tapi yang paling sering, ia gambar lubang besar di tengah dada ibunya. Singkatnya, suatu malam ketika Lestari tak bisa menahan tangis lagi, ia duduk di luar rumah memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Angin pegunungan yang dingin menusuk tulangnya, tapi air matanya lebih panas dari bara. Gusti, kenapa harus aku? Apa salahku? Rani muncul dari balik pintu. Ia berdiri diam lalu duduk di sebelah ibunya. Lestari pun terkejut buru-buru menyeka wajahnya. Rani, kamu belum tidur, nak? Aku mimpi, Bu. Mimpi ada perempuan pakai kerudung putih. Dia bilang, nanti ibu bebas. Jawab Rani dengan pelan. Lestari memandang anaknya, suaranya tenang, tapi matanya penuh keyakinan. Lestari mengusap rambut anak itu lalu menariknya ke pelukan. Sudah, gak apa-apa. Kalau mimpi itu datang lagi, nanti bilang ke ibu ya. Kapan tepatnya? Rani pun mengangguk saat itu. Malam itu suara ranjang tidak berderit, tapi bukan karena Darmin tak menyentuh istrinya, melainkan karena Darmin tertidur dalam pelukan botol tua, dengan mulut mengorok dan tangan masih memegang sabuk. Dan di luar rumah papan itu, angin dari lereng Selamat kembali berhembus, membawa kabar yang hanya bisa dibaca oleh pohon tua dan juga rerumputan, bahwa rumah itu pada waktunya akan membuka semua rahasianya. Singkat cerita saat itu, saat langit malam desa pagar gunung pekat, sepekat aroma sangit dari dapur yang belum dicuci. Rumah kayu milik Darmin berdiri gelap, lampu templok mati sejak sehabis makan malam. Saat Rani, anak kandungnya yang terlelap tidur di tikar, tapi hanya sebentar seperti biasa. Ada suara-suara aneh membangunkannya lagi. Kali ini bunyi gesekan kayu dengan lantai, seperti kursi diseret pelan disusul bunyi sendok jatuh. Rani membuka mata tapi tak berani bangkit. Ibunya pernah bilang saat itu, kalau malam ada suara aneh, diam saja. Jangan lihat, jangan tanya, jangan buka mulut, ya. Tapi malam itu Lestari gelisah. Darmin tak kunjung kembali ke rumah setelah makan. Ia tadi pamit hendak mengambil palu di gudang belakang. Sudah hampir 1 jam tapi tak ada tanda-tanda suara langkahnya kembali. Lestari berdiri menyambarkan selendang dan membuka pintu belakang rumah. Udara dingin menusuk tapi kecurigaan lebih kuat dari angin gunung. Langkahnya pelan tapi pasti. Gudang kecil yang dulunya lumbung padi kini hanya tempat barang-barang tak terpakai dan alat-alat pertukangan Darmin. Pintu gudang setengah terbuka. Cahaya samar dari lampu bolam 5 watt menggantung menggigil di langit-langit. Lestari nyaris tak percaya apa yang dilihatnya. Saat itu, Darmin duduk di kursi pendek menindih tubuh kecil Rani yang tergeletak tanpa suara. Anak itu hanya diam tapi matanya memohon. Roknya tersingkap, kakinya gemetar, dan bibirnya dipaksa bungkam oleh tangan besar ayahnya sendiri. Jangan cerita sama ibu ya, ini rahasia kita, bisik Darmin di telinga putrinya. Lestari menjerit, raungannya pun membuat dinding gudang itu seperti ikut menggigil. Ia meraih sekop yang bersandar di pojok pintu, dan tanpa berpikir 2 kali, ia menghantam kepala Darmin dengan sekuat tenaga. Besi tumpul menghantam tulang tapi hanya sekali. Darmin meringis kesakitan. Ia berdiri dan mendorong Lestari dengan keras. Sekop pun jatuh, ia membenturkan kepala istrinya ke dinding, lalu mencengkram lehernya dengan 1 tangan. Menyeretnya seperti karung beras ke kamar sempit di belakang rumah.
tempat biasa ia menyimpan gergaji, cat, dan juga paku. Lestari meronta menangis menyebut nama anaknya. Rani, Rani. Tapi Darmin hanya diam. Matanya merah seperti iblis, pintu kayu pun dikunci dari luar, dan gelap mengatup Lestari seperti liang kubur yang belum ditaburi doa. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang membeku. Tak ada cahaya masuk, tak ada suara, kecuali tangis Rani yang tipis menembus celah dinding. Kadang diselingi suara Darmin marah-marah, kadang juga suara kayu dipukul, kadang suara Rani memohon. Pak, jangan pak, jangan. Tapi lebih sering hanya diam yang panjang, membentang dari siang ke malam, dari malam ke siang lagi. Lestari memukul-mukul dinding menggedor pintu, meneriakkan nama suaminya dan anaknya. Tapi suaranya mati di balik tembok papan. Tak ada yang datang, tak ada yang tahu, juga tak ada yang peduli. Sampai akhirnya saat itu, suara tangis Rani hilang. Dan saat malam keempat, pintu kamarnya pun dibuka. Darmin berdiri di sana membawa semangkuk nasi dingin dan juga segelas air. Ia melemparkannya ke lantai. Makan! Besok kita pindah. Kamu jangan bikin masalah ya. Rani baik-baik saja. Lestari tak menjawabnya. Matanya tak berkedip menatap laki-laki yang dulu ia panggil suami, yang sekarang tak lebih dari binatang. Tangannya gemetar tapi bukan karena takut, karena lapar, karena dendam yang membeku dalam dada. Malamnya ia menulis sesuatu di dinding kayu, menggunakan paku karatan yang ia temukan di sela papan. Rani, ibu gak bisa nyelamatin kamu. Tapi ibu lihat semuanya nak. Ibu tahu semua. Maafkan ibu. Lalu dibawanya hanya satu kalimat lagi. Ibu gak mati karena gantung diri. Singkatnya saat itu, seminggu kemudian warga desa Pagar Gunung Geger. Darmin berteriak-teriak memanggil tetangga. Tubuh Lestari ditemukan tergantung di loteng rumahnya. Tali tambang bekas menggantung dari balok tinggi yang biasanya hanya bisa dijangkau dengan tangga. Tubuh Lestari sudah dingin, bibirnya membiru dan mata terbuka setengah. Warga berdatangan, polisi pun datang belakangan. Mereka hanya mencatat cepat-cepat saja, bertanya sekenanya. Darmin bercerita sambil menangis. Saya juga nggak tahu pak. Soalnya beliau akhir-akhir ini memang sering murung. Katanya capek hidup miskin. Saya gak nyangka pak, dia bisa seberat itu. Orang-orang hanya mengangguk, menggeleng pelan dan berbisik-bisik. Astagfirullahaladzim. Padahal Lestari istri yang baik begitu loh. Rajin ngaji, gak pernah bikin masalah. Kok iya ada ya istri kayak gitu bisa bunuh diri? Berarti dia memang perempuan itu hatinya rapuh. Bisikan-bisikan datang dari para tetangga. Tak ada yang bertanya bagaimana Lestari yang mungil bisa mengikat tambang setinggi itu sendirian. Tak ada yang memeriksa gudang. Tak ada yang melihat luka-luka di tubuhnya lebih dari sekedar bekas jeratan. Tak ada yang tahu Rani sejak malam itu hilang dari sekolah, jarang keluar rumah dan tak pernah lagi berbicara. Rani dikurung di kamar dan setiap ada tamu datang, Darmin bilang anaknya sedang tidur, atau sedang tidak enak badan, atau sedang main ke rumah bibinya di desa lain. Selalu saja banyak alasan agar orang-orang tak bisa melihat Rani. Tapi tak ada yang benar-benar mengeceknya. Mereka percaya pada senyum Darmin. Hingga singkatnya sampai suatu sore, suara keras terdengar dari dalam rumah. Itu adalah suara piring pecah, suara benda jatuh. Teriakan pendek tetangga sebelah sempat berlari ke pagar. Tapi Darmin muncul. Wajahnya berlumur darah palsu dari ayam sembelihan. Maaf, tadi motong ayam malah kena tangan. Jadi heboh pak, katanya sambil tertawa. Walah men. Saya kira apa men? Soalnya kok ada teriakan gitu.
Warga pun hanya tersenyum kikuk lalu kembali ke rumah masing-masing. Di desa sekecil itu rahasia tidak pernah benar-benar tersembunyi, tapi kebenaran juga jarang dicari. Kadang orang lebih nyaman membiarkan bau busuk menyebar pelan daripada mengaduk tumpukan sampah dan menemukan bangkai. Dan kini hari-hari Rani hanya diam di balik jendela yang tak pernah terbuka. Ia duduk menggenggam boneka kain buatan ibunya, menatap satu titik di dinding, bekas tulisan paku yang belum sempat dihapus. Seiring berjalannya waktu, singgahnya saat itu, 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk melupakan, atau setidaknya berpura-pura melupakan. Tapi tidak di pagar gunung. Rumah papan itu tetap berdiri seperti hantu di tengah sawah yang berubah jadi ladang kopi. Papan-papannya sudah lapuk, atapnya tumbuh lumut, dan pintunya tertutup rapat seperti bibir seorang janda yang terlalu lama sendiri. Tak ada yang berani mendekat sejak malam Jumat itu. Malam ketika suara tangis perempuan terdengar dari kolong rumah. Panjang, parau dan juga putus-putus, seolah berasal dari dada yang tak pernah selesai meretap. Setelah malam itu, bau busuk menyeruak tiap Jumat Kliwon. Bukan bau bangkai ayam ataupun got mampet, tapi bau amis darah yang seperti sudah lama tersimpan dalam ember berkarat. Anak-anak kecil dilarang main layangan dekat rumah itu. Orang-orang tua menunduk tiap kali lewat, membatin doa pendek sambil menahan nafas. Mereka tak lagi menyebut nama Lestari. Mereka cukup menyebut yang dari rumah papan. Dan semua orang langsung paham. Saat itu Pak Lurah sempat ingin menertibkan. Jadi, sudah cukup lama rumah itu jadi sumber ketakutan. Kita rubuhkan saja gimana? Bikin balai warga atau pos ronda? Katanya dalam rapat desa. Tapi setelah 2 tukang didatangkan dari luar, semua berubah jadi bisik-bisik. Yang satu muntah darah malamnya dan yang satu lagi bangun tidur dengan separuh tubuh tak bisa digerakkan. Akhirnya rencana itu pun dibatalkan. Rumah itu dibiarkan membusuk sendiri seperti luka yang tidak dijahit. Cuma ditutup kain kotor lalu diabaikan. Waktu terus berjalan, orang-orang baru datang. Rumah-rumah bata menggantikan gubuk kayu. Suara motor menggantikan ringgik kuda, tapi rumah papan itu tetap ada di situ, diam, seperti menunggu sesuatu. Sampai suara sore, angin mendadak berhenti berhembus. Langit tak terlalu gelap, tapi juga tak cukup terang. Langkah kaki terdengar menapaki tanah becek depan serambi. Seorang perempuan muncul membawa tas karung di punggung dan wajah yang sejuk. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya bersih, hanya diliputi debu perjalanan. Ia berdiri lama di depan pagar reot yang sudah roboh separuh, memandangi rumah yang tampaknya lebih mengingatkannya daripada seluruh desa. Dia namanya Sari. Begitu ia memperkenalkan diri pada tetangga yang tak sengaja lewat. Seorang nenek berkudung lusuh yang nyaris menjatuhkan keranjang saat melihat wajahnya. "Mbak, anak siapa, Mbak?" tanya nenek itu dengan gugup. Matanya menelisik dari bawah ke atas. "Dulu saya kecil di sini, Nek. Sekarang saya balik," jawab Sari dengan pelan. Senyumannya kecil tapi matanya tak bergeser dari rumah tua itu. Nenek itu pun tak tanya lagi. Ia menunduk lalu buru-buru jalan menjauh, sambil mulutnya kamat-kamit membaca surat pendek. Sari atau Rani pun masuk ke pekarangan. Rerumputan liar mengusap kakinya. Lantai serambi berderit pelan saat diinjak. Debu tebal menempel di daun pintu, tapi ia tak kesulitan membukanya. Seperti rumah itu tahu dia akan datang. Bagian dalam saat itu penuh dengan sarang laba-laba. Bau apek menyambut, tapi Sari tetap berdiri tegak. Ia meletakkan karung di lantai, lalu duduk menyentuh dinding, menyusuri tiap lekuk papan dengan ujung jarinya. Di balik papan itu dulu, ia sering mengintip dunia-dunia yang terlalu besar, terlalu kejam dan juga terlalu diam saat ibunya dibungkam.
Kini Rani, yang dulu dikenal sebagai gadis, sekarang sudah dewasa. Ia dipanggil dengan nama Sari, karena nama panjangnya adalah Sari Maharani. Saat malam datang tak ada lampu, tapi bulan purnama menyorot dari celah genting. Sari pun tidur di atas tikar tua tanpa bantal. Matanya terbuka menatap langit-langit rumah. Di sanalah dulu tali tambang itu tergantung. Di situ juga tubuh ibunya bergelantung, mengguncang masa kecilnya yang hancur. Kolong rumah tetap gelap, tapi malam itu tak ada suara tangis, hanya bisikan samar seperti doa yang lama terlupakan. Sari bangkit duduk di pinggir tempat tidur. Ia membuka karungnya. Di dalamnya hanya ada beberapa baju, buku catatan, dan satu foto. Foto seorang perempuan muda memeluk anak kecil di kebun teh. Senyumnya tipis, matanya teduh. Itu adalah Lestari, ibunya. Keesokan paginya desa pun kembali gembar. Bukan karena mayat, bukan karena bau amis, tapi karena asap tipis terlihat keluar dari cerobong dapur rumah papan. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ada orang yang memasak di sana. Anak-anak pun mengintip dari jauh, orang-orang dewasa berbisik. Tapi Sari tetap tenang, menyapu halaman, memperbaiki genteng bocor, dan menanam daun sirih di pojokan pekarangan. Ia tak bicara banyak, tak menjelaskan, juga tak membantah. Beberapa hari kemudian, suara azan maghrib pun tiba-tiba terdengar dari rumah itu. Padahal tak ada masjid di dekat situ. Warga saling pandang, lurah pun datang diam-diam malamnya, memandangi rumah dari kejauhan, tapi ia tak berani mengetuknya. Yang membuat semua orang mulai panik adalah kejadian malam Jumat berikutnya. Seorang pemuda yang baru pulang ronda bersumpah melihat Sari duduk di serambi, memakai baju kebaya putih, wajahnya pucat seperti mayat, dan mulutnya berbisik, "Sudah waktunya, sudah waktunya." Besoknya pemuda itu tak bisa bicara lagi, suaranya hilang. Ia hanya bisa menulis di kertas saat itu, "Aku lihat dia, dan ibunya berdiri di belakangnya." Desa pun semakin gaduh saat itu. Ada yang menyarankan rumah itu dibakar. Ada yang ingin mengusir Sari, tapi tak ada yang berani melangkah lebih dari ucapan. Mereka semua tahu ada sesuatu yang tak bisa dilawan dengan sekedar keberanian. Sementara itu, Sari atau Rani tetap hidup seperti biasa. Kini, ia menjalani aktivitasnya seperti dulu. Pagi ke sawah, siang bersihkan rumah, dan sore membaca kitab kecil peninggalan ibunya. Kini Sari benar-benar tinggal di rumah itu lagi. Seiring berjalannya waktu, kini Sari atau Rani, ia membuka warung di sana. Warung itu kecil saja, hanya beralas tikar dan 2 bangku panjang dari kayu bekas peti. Berdiri tepat di teras rumah papan yang dulu dibiarkan membusuk selama 20 tahun. Sekarang papan-papannya sudah diperbaiki, dicat ulang dengan warna coklat muda yang hangat. Di sudut dinding tergantung tulisan sederhana, "Nasi megono dan juga wedang jahe." Setiap pagi aroma daun melinjo kukus, kelapa parut dan jahe bakar menyusup pelan-pelan ke gang sempit desa Pager Gunung. Warga datang satu-satu, duduk, makan, menyeruput hangat, lalu membayar dan pulang. Tapi yang aneh saat itu, tak satu pun bisa mengingat rasanya. Bahkan siapapun yang ditanya akan menjawab, "Rasanya enak sih, tapi kayaknya aku lupa tadi makan apa ya." Namun kepala mereka berat, mata mereka merah saat bangun, dan malam-malam mereka penuh mimpi buruk tentang perempuan yang dicekik dalam ruang gelap. Tangannya meronta, matanya memohon, tapi suaranya tak keluar. Perempuan itu selalu muncul dari balik pintu, mendekat pelan-pelan lalu menghilang tepat sebelum menyentuh wajah mereka. Sari tetap tersenyum seperti biasa. Ia hanya menunduk sopan setiap kali ada pembeli datang. Rambut panjangnya diikat kain batik dan ia tak banyak bicara. Kadang hanya mengucapkan monggo atau kata terima kasih. Tapi warga merasakan sesuatu yang lain. Tatapannya terlalu tajam, senyumnya pun terlalu tenang,
seolah tahu siapa yang duduk di depannya dan apa yang pernah mereka tutup-tutupi 2 dekade lalu. Mula-mula Bu RT yang dulu bilang, "Saya tuh tidak dengar apa-apa ya waktu malam itu, Mbak." Ia datang, makan megono, minum jahe lalu pulang. Dan keesokan paginya, tubuhnya ditemukan di dapur, rebah di lantai dengan busa menempel di mulut. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak memekikan nama yang tertahan. Lalu beberapa hari setelahnya, giliran Pak Bayan. Dulu dia yang bilang, Sudah, jangan diperpanjang urusan ini. Lestari kan sudah mati, kasihan suaminya." Sekarang ia sempat memesan 2 bungkus nasi untuk dibawa pulang. Dan tepat beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan tergeletak di bantaran sungai kecil belakang rumahnya. Tak ada luka, tak ada jejak terpleset. Hanya air mata mengering di pipi dan juga tangan terkepal. Kini minggu berikutnya giliran Pak Lebih yang datang untuk makan di warung Sari. Dia adalah seorang yang dulu saat mayat Lestari ditemukan, atau ibu dari Sari, atau Rani. Dia yang berkata, "Sudah bapak-bapak, ini sudah takdir. Kalau waktunya mati ya mati. Biarkan saja, kita nggak usah terlalu peduli lagi, ya." Dulu Sari sangat mengingat betul ketika ia kecil mendengar ucapan-ucapan mereka. Ia menyimpan dendam di dada. Hari itu Pak Lebih datang malam hari diam-diam, tanpa suara. Ia duduk di pojok, makan cepat lalu pulang. Dan setelah pulang sepanjang malam itu, ia menggigil. Anaknya pun mendapati ia berteriak-teriak menyebut nama Lestari dan menggaruk-garuk kulitnya sendiri hingga berdarah. Dan pada pagi harinya, tubuhnya dingin, matanya terbuka dan lidahnya tergigit separuh. Semua itu terjadi diam-diam, tak ada menyambungkan atau kejadian ke warung Sari. Tapi rasa was-was mulai menyelimuti warga. Sebagian pun memilih berhenti datang ke sana. Sebagian lagi berpura-pura lupa. Tapi warung itu tetap buka, setiap pagi sampai tengah hari. Dan tiap malam Jumat, aroma dupa samar kembali menyebar dari kolong rumahnya. Singkatnya pada malam Jumat keempat, sejak warung itu buka, langit pagar gunung kembali berat, angin gunung pun berembus tanpa suara, dan awan menggantung seperti benang kelabu. Seorang saat itu datang ke desa dengan langkah tertatih. Tubuhnya ringkih, bajunya lusuh, rambutnya putih kusut, dan matanya sembab. Orang-orang yang melihatnya dari jauh segera bersembunyi, tapi mereka tahu siapa dia. Dia adalah sang pembunuh yang belum diketahui oleh warga. Dia Darmin, ayah dari Rani atau Sari. Sudah lama desas-desus menyebar bahwa ia tinggal di kota, kerja serabutan lalu hilang tanpa jejak. Tapi malam itu ia kembali menyusuri jalan desa dengan langkah gemetar. Saat itu ia berdiri di depan rumah papan itu. Kakinya goyah, tangannya gemetar. Tapi ia membuka pagar reot yang sudah dicat ulang. Warung Sari sudah tutup, lampu minyak pun menyala samar di dalam rumah saat itu. Tapi pintunya pun tak terkunci. Ia masuk perlahan. Sari duduk di lantai ruang tamu, menghadap arah kiblat. Di hadapannya dupa menyala dan 1 mangkuk berisi air bunga. Ia membuka mata perlahan saat mendengar langkah itu. "Sudah waktunya," katanya dengan pelan tanpa menoleh. "Sudah waktunya aku balas dendam untuk kamu." Darmin menelan ludah, tenggorokannya kering. Aku minta maaf, Duk. Aku minta maaf." Sari berdiri, langkahnya pelan. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil segelas air, lalu menyetorkannya pada Darmin. "Ini, minum. Duduk." Darmin pun menurut saja. Ia duduk di lantai memeluk gelas itu seperti anak kecil yang kedinginan. Sari duduk di depannya menatap wajah yang dulu begitu menakutkan. Sekarang hanya keriput dan rasa bersalah yang tak tertampung. "Bapak udah nyesel. Bapak nyesel, Nak. Tiap malam suara ibu datang. Matamu, matanya istriku.
Bapak nggak iso turu. Sari diam lama lalu berkata, "Kenapa kembali, Pak?" "Karena nggak ada tempat lain yang bisa nerima aku." Sari pun menunduk lalu mengangkat wajahnya. "Kamu tahu, kamar itu masih ada. Kamar kecil tempat ibu dikurung. Aku bersihin tiap hari. Aku masukin dupa dan doa. Tapi tetap bau darah." Darmin pun menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tapi tak ada yang menghibur. Sari berdiri saat itu. "Ayo ikut aku." Ia berjalan ke kamar sempit di belakang. Darmin pun mengikutinya. Langkahnya ragu dan saat pintu dibuka, bau itu langsung menyergap. Anyir, basah dan juga dingin. Di dalamnya hanya ada selekan kafan yang dilipat rapi di atas lantai papan. Sari memandangi kain itu. "Ibu selalu menunggu kamu di sini, Pak." Darmin pun jatuh berlutut, menangis keras seperti anak hilang. Tapi Sari tidak menyentuhnya. Ia hanya membiarkan ayahnya meratap, menunggu, lalu pelan-pelan menutup pintu dari luar. Pagi harinya saat warga yang melewati rumah itu melihat pintu terbuka lebar. Di ambang pintu Sari duduk tenang, matanya menatap lurus ke depan. Di sampingnya hanya ada satu gelas air yang belum disentuh. Dan saat itu, Darmin tak pernah terlihat keluar. Dan Sari tetap di sana, membuka warung seperti biasa menyambut pagi, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam Jumat itu, bau darah tak lagi muncul. Dan suara tangis dari kolong rumah perlahan berubah menjadi suara nyanyian lembut. Kini hari itu, langit pagar gunung redup saat matahari condong ke barat. Aroma tanah basah menyelimuti desa, seolah menandai sesuatu yang akan berakhir. Di rumah papan yang selama ini menyimpan bau luka dan sejarah yang dipendam terlalu lama. Rani atau Sari, ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak, matanya tenang di dalam. Darmin, ayahnya, tak pernah keluar sejak malam Jumat itu. Warga pun tak pernah menanyakan, dan Sari tak pernah menjelaskan. Tapi pagi ini Sari keluar membawa hanya satu karung kain berisi baju dan juga sebotol air bunga. Ia memanggil Pak Lurah dengan suara yang pelan tapi tak bisa dibantah. "Pak, saya ingin meminta satu hal terakhir untuk ibu saya," katanya. Warga mulai berdatangan, mereka tak tahu kenapa mereka datang. Tapi kaki mereka membawa mereka ke halaman rumah papan itu. Entah rasa bersalah, entah rasa takut, atau karena tatapan Sari yang seolah menembus ke dalam dosa terdalam mereka. "Aku minta bakar rumah ini, Pak. Bakar semuanya. Biar semua yang dikubur di dalamnya lenyap. Jangan ada yang tersisa. Saya tidak akan kembali lagi ke sini." Orang-orang saling pandang. Mereka ragu. Tapi ketika Pak Lurah meletakkan obor di serambi rumah dan api mulai menjilat tiang-tiang kayu tua itu, satu persatu warga mulai meletakkan kayu bakar. Api membesar menari bersama angin. Asap mengepul tinggi dan dari kolong rumah terdengar suara retak dan derit seperti rintihan. Tapi tak ada yang menghentikannya. Tak ada yang bertanya, tak ada yang mencoba menyelamatkan apapun. Rumah itu, dengan semua luka dan kutukannya, akhirnya musnah dalam kobaran api yang membelah sunyi. Sari berdiri sampai semuanya tinggal abu. Tak ada air mata, hanya wajah yang menunduk lama, seperti pamit terakhir pada dinding. Pada dinding-dinding yang dulu menyaksikan ibunya berdoa dalam gelap. Setelahnya ia pun berpaling lalu melangkah pergi. Langkahnya ringan tapi bayangannya berat. Sore itu ia menuju bukit kecil di ujung desa, tempat pemakaman tua. Di bawah pohon beringin yang rindang ada satu nisan yang tak pernah disentuh bunga selama 20 tahun. Batu kecil tanpa nama, hanya tulisan perempuan tak dikenal. Sari pun jongkok di depan makam itu. Ia keluarkan air bunga dari botol kecil. Menaburkannya perlahan, tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Angin berdersir pelan seperti membelai wajahnya, seperti suara ibunya dulu
mengajarkan doa dengan suara lembut. Meski tubuhnya dipenuhi lebam saat itu, ia tetap di sana. Bu, semuanya sudah selesai, Bu. Rasa sakit ibu yang dulu sudah aku balaskan semuanya, Bu. Kini bapak sudah meninggal. Ia mati, Bu. Aku sudah balaskan dendam ibu. Tangisnya pun akhirnya jatuh, diam-diam seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Isaknya menembus hening menetes ke tanah merah yang selama ini memeluk ibunya dengan diam. Maafin aku, Bu. Aku gak bisa nyelamatin ibu waktu itu. Aku terlalu kecil. Tapi sekarang semuanya sudah selesai, Bu. Mereka semua sudah merasakannya. Mereka yang dulu tidak mau membantu ibu, yang bersikap tak adil kepada ibu, mereka semua sudah tahu sekarang, Bu. Mereka sudah merasakan akibatnya, Bu. Ia membungkuk menyentuhkan kening ke tanah makam. Matanya terpejam dan untuk pertama kalinya sejak malam itu. Sejak malam ibunya tergantung oleh ayahnya sendiri. Kini akhirnya hati dari Rani atau Sari sudah tenang. Beberapa burung melintas di langit. Angin turun pelan dari punggung gunung, seolah alam pun ikut menunduk, mengantar kepergian Sari dari tanah yang terlalu lama menggenggam dendam. Ketika ia berdiri kembali, wajahnya sudah tak menangis, tapi kesedihan tak akan pernah hilang. Ia tahu, ia tak akan pernah jadi perempuan biasa. Ia akan tetap hidup dengan luka-luka yang tak bisa dilihat mata. Tapi ia juga tahu, ia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa mengintip dari lubang dinding. Kini ia perempuan dewasa, sunyi, kuat dan juga misterius. Ia berjanji tak akan kembali ke desa pagar gunung lagi. Tapi desanya akan selalu mengingatnya sebagai perempuan yang membakar rumah dosanya sendiri, perempuan yang menuntaskan dendam ibunya dengan caranya sendiri, dan sebagai perempuan yang berjalan pergi, tak menoleh, dengan luka yang ia peluk sebagai bagian dari dirinya. Dan kini, akhirnya dendam dari Rani pun terbalas untuk ayah yang bejat itu. Ia dewasa dengan kepribadian yang sangat tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Ya tentunya bagi teman-teman, jika kalian bisa mengambil hikmah apapun atau cerita ini, silakan klik di kolom komen. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.